Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Insan, yang artinya manusia, di dalam Al-Quran diulang 65 kali. Di antaranya Al-Quran berbicara tentang kelemahan dan negatif yang ada pada diri manusia. Di antaranya, wa khuliqal insanu dha'ifa. An-Nisa ayat 28. Dan diciptakanlah manusia dalam keadaan lemah. Keterbatasan fisiknya, keterbatasan pikirannya, keterbatasan intelektualnya, dan segala keterbatasan. Yang kedua, Al-Quran berbicara khuliqal insanu min ajal. Al-Anbiya ayat 37. Manusia diciptakan dari tergesa-gesa. Artinya, sifat negatif pada manusia ialah diantaranya ialah tergesa-gesa. Tergesa-gesa disebut berilmu, maka memaksakan diri tampil sebagai ilmuwan, tampil sebagai ulama. Tergesa-gesa untuk disebut orang kaya, maka dia berhutang, hidup konsumtif untuk mencapai gelar sebagai orang kaya. Tergesa-gesa menjadi penguasa, maka dengan segala trik, dengan segala strategi yang jahat, politik yang jahat, dia ingin berkuasa. Dengan segala ideologi yang merusak, dia ingin berkuasa. Ini adalah sifat tergesa-gesa manusia. Kemudian Al-Quran bicara tentang kenegatifan manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Al-Ma'arij ayat 19. Sesungguhnya manusia diciptakan keluh kesah. Dia banyak mengingat penderitaan. Dia banyak mengingat kekurangan. Dia banyak mengingat hal-hal yang tidak enak. Dan jarang sekali mengingat nikmat, mengingat anugerah, mengingat fadlullah, anugerah Allah yang diberikan kepada manusia. Inilah diantara kenegatifan insan dalam Al-Quran. Maka dengan Idul Fitri, kita semoga menjadi manusia yang fitri kembali. Bagaimana manusia bisa bersih? Bisa bersih menurut pandangan Islam. Kemudian bagaimana manusia ini bisa direhabilitas dari penyakit-penyakit jiwanya, penyakit-penyakit mentalnya. Pancasila, yang sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka untuk melahirkan manusia yang fitri kembali, saya baca di dalam kitab Ar-Raudul Fa'iq, Ar-Raudul Fa'iq fil Mawaid war Raqa'iq, karya Syu'aib ibn Sa'ad ibn Abdul Kafi. Ketuhanan yang Maha Esa, manusia merasakan zikrullah, mengingat kepada Allah.
manusia meyakini keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ada rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ada rasa takut akan azab dan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya baca di dalam kitab Ar-Raudul Fa'iq tadi, di halaman 250 dikisahkan ketika Umar bin Abdul Aziz ingin menziarahi Masjidil Aqsa, Al-Masjidil Aqsa, beliau sempat istirahat di rumahnya seorang pendeta. Nah, posisi Umar bin Abdul Aziz istirahat di rumah pendeta itu ruang yang atas, sedangkan pendeta itu di ruang yang bawah. Suatu ketika di malam hari, pendeta ini melihat ada tetesan air turun dari talang rumah. Tetesan air turun dari talang rumah. Pendeta ini melihatnya. Langit tampak dan jelas sekali tidak turun hujan. Maka pendeta ini naik ke atas. Ternyata dilihatnya Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, seorang sultan yang adil dan bijaksana, bersih dari kezaliman. Itu saja menangis, introspeksi diri, empati diri, sampai sujud menangis, dan air tangisannya itu mengalir turun melalui talang rumah. Ini ketuhanan yang Maha Esa. Umar bin Abdul Aziz merasakan keagungan Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya baca di dalam kitab Al-Muhalla karya Ibnu Hazm. Ini kitab madhab Dawud Ad-Dhahiri. Di juz 6 halaman 157-158. Bagaimana manusia fitri, manusia yang adil dan beradab? Digambarkan di sini Rasulullah SAW bersabda, "Man kana indahu ta'amus nain falyadhhab bisalis." Barang siapa yang di sisinya ada makanan yang cukup untuk 2 orang, maka hendaklah dia pergi mencari orang ketiga untuk ikut diajak makan bersama. Makanan di 2 orang dicukupkan untuk 3 orang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wa man kana indahu ta'amu arba'atin." Dan barang siapa di sisinya ada makanan yang cukup untuk 4 orang, falyadhhab bikhamis aw sadis, maka hendaklah dia pergi mencari orang, membawa orang yang kelima atau yang keenam untuk makan bersama-sama. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemanusiaan yang kemudian kesejahteraan itu diberikan kepada orang lain, bukan hanya dirasakan diri sendiri. Nah, tetapi Islam dengan teologinya, Allah memang sengaja menciptakan manusia, ada yang kaya,
untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan, fakir miskin. Bukan seperti sosialis, bukan seperti komunis, memaksakan diri intervensi kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat menyesatkan. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia kembali fitri ialah memberi makan, dan jika dia berpuasa atau dia mempunyai kekuatan atau dia mempunyai kemampuan untuk membebaskan orang yang dianiaya, untuk menolong orang yang dianiaya, membebaskan orang yang tidak bersalah dan dipenjara. Orang tidak bersalah direkayasa untuk disalahkan. Orang tidak teroris direkayasa untuk diteroriskan. Orang tidak penjahat direkayasa untuk dikatakan sebagai penjahat. Maka membebaskan mereka yang teraniaya, ini termasuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla juz 6 halaman 158, Rasulullah SAW mengatakan, ad'imul ja'i'ah, berikanlah makan kamu semua kepada orang yang lapar. Wa fukkul 'aniyah, dan lepaskanlah orang yang ditahan. Orang tidak salah ditahan, orang tidak salah dianiaya, orang tidak salah dipenjara, lepaskan. Wa fukkul 'aniyah, itu sebagai manusia yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dalam tradisi Lebaran, Idul Fitri, bersalam-salaman, hadiah Lebaran, itu untuk mempererat antara manusia dengan manusia, menyayangi antara manusia dengan manusia. Dan ini Rasulullah SAW dikutip dalam kitab Musnad Umar bin Abdul Aziz, karya Abu Bakar Muhammad bin Sulaiman Al-Baghandi. Ini kitab sangat kuno, pengarangnya saja wafat, penyusunnya saja wafat tahun 312 Hijriah, 1000 tahun lebih. Nah, Rasulullah SAW bersabda seperti tradisi Lebaran. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda? Tasafahu yazhabil khil. Salinglah kalian berjabatan tangan. Kalian saling berjabatan tangan. Maaf memaafkan. Yazhabil ghil, maka hilanglah dendam. Tidak ada dendam antara manusia. Tidak ada dendam antara sesama bangsa Indonesia. Tasafahu, salinglah kalian berjabatan tangan. Yazhabil ghil, supaya hilang sifat dendam dari jiwa kalian. Watahadau, dan salinglah kalian memberi hadiah. Satu sama lain saling memberi hadiah. Tazhabis syahna, maka hilanglah permusuhan. Ini untuk persatuan Indonesia secara sosial. Sampai Rasulullah SAW dalam satu kitab Al-Imam Al-Bukhari, dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, hadis nomor 67, beliau mengatakan bahwa tidak ada dosa yang lebih nyata yang siksanya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, dan masih ada siksaan lagi yang disiapkan, yang disimpan oleh Allah dan disiapkan di akhirat. Tidak ada dosa seperti itu, min qati'atir rahim, daripada memutus kerabat, memutus saudara,
Maka lebaran itu adalah silaturahim, wal baghi, dan daripada penganiayaan. Maka Idul Fitri adalah membersihkan diri dari sifat aniaya. Ini termasuk persatuan Indonesia, bangsa Indonesia saling bersalaman, saling memberi hadiah, silaturahim, tidak ada kedoliman, tidak ada aniaya. Ini sangat berpotensi besar untuk persatuan bangsa Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi Islam mengajarkan hikmat. Hikmat itu ada hikmah. Berfikir sebelum dan sesudah. Bagaimana kalau aku melakukan sesuatu, apa yang akan terjadi sebelum sesuatu itu aku lakukan, dan apa yang terjadi apabila sesuatu itu sudah aku lakukan. Apa akibatnya di dunia dan apa konsekuensi eskatologis di akhiratnya. Nah, ini adalah berfikir tentang hikmat. Kemudian kebijaksanaan, yakni kearifan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Al-Quran bicara tentang musyawarah saja, itu sampai Al-Quran ada surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura ini ayatnya 53 ayat. Tetapi saya baca di dalam tafsir Al-Qur'ani lil Qur'an, At-Tafsirul Qur'ani lil Qur'an, karya Abdul Karim Al-Khatib, beliau menjelaskan di surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura yang 53 ayat, tetapi hurufnya dihitung itu 3.588 huruf. Al-Quran menjelaskan tentang musyawarah, memberikan isyarah, memberikan pertimbangan, memberikan masukan, memberikan solusi. Ada kata asyarat dalam Al-Quran, fa'asyarat, memberikan isyarah 1 kali dalam Al-Quran. Sedangkan syura artinya permusyawaratan 1 kali dalam Al-Quran. Sedangkan tasyawur artinya juga sama, saling bermusyawarah 1 kali dalam Al-Quran. Sedangkan dalam bentuk fi'il amar, syawir, bentuk imperatif, kata perintah, musyawarahlah 1 kali dalam Al-Quran. Nah, musyawarah ini penting sekali. Ulama dengan umara, antara kiai dengan santri, antara santri dengan kiai, antara ulama dengan masyarakat, antara umara dengan ulama. Nah, bagaimana kalau umara, penguasa, tidak bermusyawarah dengan ulama? Saya ambil contoh, penguasa menolak pertimbangan dari ulama, menolak nasihat dari ulama. Saya baca satu kitab karya Dr. Masyari Said Al-Matrofi. Dr. Masyari Said Al-Matrofi. Judul kitabnya Ulama Soda'u bil Haq. Ulama yang berbicara terang-terangan dengan menyampaikan kebenaran. Fasujinu, maka ulama dipenjara, wa uzzibu, dan disiksa, wa kutilu, dan dibunuh. Ini ada kitabnya. Kitabnya panjang judulnya. Di dalam kitab ini bagaimana musyawarah itu penting sekali. Kalau tidak ada asas musyawarah otoriter, sewenang-wenang, itu terjadi pada
seorang raja dalam sejarah, raja Turki yang bergelar Al-Hagan. Al-Hagan itu gelar raja Turki. Suatu ketika Raja Hakan ini ingin mengawini seorang wanita mantan budak, tapi sudah merdeka. Ingin mengawini seorang wanita mantan budak yang sudah merdeka, tetapi baru menjalani iddah. Iddah itu adalah bilangan waktu yang ditetapkan oleh Islam untuk sementara waktu tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Nah, ini Raja Hakan, bukan nama raja, sebutan gelar Raja Hakan, memaksakan diri untuk menikahi wanita tersebut padahal masih menjalani iddah. Kemudian ada ulama yang memberikan masukan, yaitu Imam Syarahsi, tokoh pengikut madhab Abi Hanifah, As-Sarasi. Imam Syarahsi mencegahnya, mengingkarinya, memberikan masukan bahwa ini haram, ini tidak boleh. Wa bayyana lil Hakan, Imam As-Sarasi menjelaskan kepada Hakan bihazmin, dengan keteguhan, wa jur'atin, dan keberanian, anna dzalika la yajuz, mengawini wanita dalam keadaan iddah ini tidak boleh, haram. Imam Syarahsi tidak takut ancaman Hakan, tidak takut dengan kejamnya Hakan, tapi Hakan kemudian marah besar. Bagaimana? Wa amara bihi fa ulqiya fis sijni. Maka Hakan memerintahkan supaya Imam Syarahsi dilemparkan dalam penjara. Di penjara tahun 466 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1073 Masehi. Akhirnya dipenjara dalam sumur. Sujina fi jub, dipenjara dalam sumur. Bagaimana Imam Syarahsi? Subhanallah, Allah memberikan cahaya kepada Imam Syarahsi. Selama dalam penjara, beliau mengarang kitab Al-Mabsut, sebuah kitab fikih bermadhab Abi Hanifah, 15 jilid. Saya sering membaca kitab itu, Masya Allah. Nah, ini beliau tulis, beliau susun, beliau karang dalam penjara. Kenapa demikian? Karena pemimpin ini tidak menerapkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini As-Sarahsi mewakili para ulama untuk mengingatkan, untuk memberikan masukan kepada Hakan. Nah, ada lagi di dalam syarah atau hasyiah, di dalam hasyiah tafsir Al-Kasyaf, sebuah tafsir karya Az-Zamahsari yang menitik beratkan pada balaghatul Quran, tetapi dalam teologinya tidak sama dengan kita, karena Al-Kasyaf Az-Zamahsari adalah Mu'tazilah, kita ahli sunnah wal jamaah. Dalam hasyiahnya namanya Futuhul Ghaib, hasyiah tafsir Al-Kasyaf, jilid 14, halaman 7475. Ketika menafsirkan syura, musyawarah, Imam Syarafuddin Al-Husain ibn Abdullah At-Tibi yang mengarang kitab Futuhul Ghaib, hasyiah tafsir Al-Kasyaf, beliau menukil sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana umara'ukum khiyarakum, apabila keadaan pemerintah kalian, orang-orang yang memerintah kalian, yang menjabat sebagai pejabat pemerintah kalian, khiyarakum adalah orang-orang terbaik di antara kalian, wa aghniyaukum,
dan orang-orang kaya di antara kalian, askhiyaakum adalah orang-orang yang dermawan di antara kalian, wa amrukum syura bainakum, dan perkara kalian, urusan kalian, menata negara, kebijaksanaan dalam negara, mempertahankan kedaulatan negara, menciptakan keamanan negara, memikirkan kesejahteraan bangsa dan sebagainya, dengan musyawarah bainakum, di antara kamu sekalian, wakil rakyat yang jujur, wakil rakyat yang manusiawi, wakil rakyat yang empati, wakil rakyat yang ada rasa takut tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fadhahrul ardi khairul lakum min batniha. Fadhahrul ardi, maka hidup di atas bumi yang seperti ini, di atas punggung bumi yang seperti ini, khairul lakum, lebih baik untuk kamu sekalian, min batniha, daripada mati dan masuk di dalam perut bumi. Nah, kalau sebaliknya, bagaimana kalau sebaliknya? Pemerintahnya bukan orang baik, tapi orang buruk. Orang kayanya orang yang bakhil, orang yang kikir, dan perkaranya tidak melalui musyawarah. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan, wa amrukum ila nisaikum, perkara kamu sekalian diserahkan pada wanita di antara kamu sekalian. Padahal ada laki-laki yang mampu, yang kredibel, tapi diberikan kepada wanita. Atau semua kebijaksanaan ini untuk semata-mata karena wanita, di antara menuruti tahta harta dan wanita. Fabatnul ardi khairun lakum min dahriha, maka rasanya berada di dalam bumi lebih baik bagi kamu sekalian daripada hidup di atas punggung bumi, di atas bumi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya baca di dalam kitab Musnadus Syamiyin, Musnadus Syamiyin karya Imam At-Tabarani. Imam At-Tabarani punya kitab Al-Mu'jamul Kabir Lit-Tabarani, Al-Mu'jamul Awsat Lit-Tabarani, Al-Mu'jamul Saghir Lit-Tabarani. Tiga-tiganya itu sering kami baca, dan insyaallah, dan ada kitab lagi yang sering kami baca insyaallah, Musnadus Syamiyin, juga karya Imam At-Tabarani. Kemudian Ad-Du'a, juga karya At-Tabarani. Di dalam kitab Musnadus Syamiyin, hadis nomor 2006, Rasulullah SAW mengatakan tentang pemerintahan, menjabat pemerintahan, tentang menjabat pemerintahan. Rasulullah mengatakan, awaluha malamah, awal menjabat pemerintahan ada perkara yang dicela oleh manusia. Mungkin kemampuan yang kurang, kemudian etos kerja yang rendah, kemudian ingin menjabat penguasa dengan money politik. Berarti perkara awal sebelum menjabat dengan suap, nah berarti sudah melakukan perkara yang tercela awal menjadi pejabat pemerintah. Wasaniya nadamah, yang kedua ada penyesalan. Nah, menyesali ini tetapi ditekan oleh kehidupan, ditekan oleh rakusnya hawa nafsu. Yang kedua adalah penyesalan, wasaniya nadamah. Setelah menjadi penguasa, banyak yang komplikasi penyakit, banyak yang tersiksa di dunia, atau tersiksa oleh istrinya,
atau tersiksa oleh anaknya, tersiksa oleh keadaan rumah tangganya, atau tersiksa batin oleh kebijaksanaannya sendiri yang mendolimi manusia, yang membunuh manusia, yang menyiksa manusia. Dia tertekan sendiri, menyesal, tertekan sendiri dalam jiwanya. Wasalisuha adzabun yaumal qiyamah. Yang ketiga, menjabat pemerintah itu kalau tidak bijaksana, tidak mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, akan membawa azab, akan membawa siksa besok di hari kiamat, yaumul qiyamah. Illa man adala, kecuali pejabat pemerintah yang adil. Illa man adala, kecuali seorang yang adil, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi adil tidak mudah, kata Rasulullah SAW. Wa kaifa ya'dilu ma'a aqaribihi. Bagaimana bisa mudah orang yang menjadi pejabat pemerintah, orang yang menjadi penguasa, bagaimana bisa mudah adil terhadap kerabatnya sendiri? Kalau tidak mendapatkan hidayah, maka dia akan bersikap tidak adil terhadap keluarganya, terhadap saudaranya, terhadap orang dekatnya, berbeda dengan terhadap orang lain dalam masalah keadilan. Karena adil itu tidak mudah. Maka menjadi pejabat pemerintah yang fitri adalah bagaimana dia belajar adil dari manusia yang adil, bagaimana dia mengamalkan adil sebagai akhlak dari Allah Subhanahu wa taala, al-adlu yang maha adil. Sebelum kami tutup, kami Abdul Qayyum bersama keluarga, istri saya Dr. Nanin dan seluruh keluarga mohon maaf lahir dan batin apabila kami ada kekhilafan, terutama kekhilafan dalam lidah kami, kekhilafan dalam sikap kami terhadap lingkungan kami, terhadap media, terhadap sosial di medsos, maka kami mohon maaf lahir dan batin. Semoga hari ini kita diberi Allah lebih baik daripada hari kemarin, dan hari besok dan seterusnya semoga kita lebih baik daripada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.